kasih untuk Mas Fuad dan juga Mas Fauzan. Mas Fauzan gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, terima kasih sekali Witi sudah hadir kembali di studio satu-satunya FKY. Enggak deng, ada banyak memang berpindah-pindah ya. Dan ini adalah yang spesial katanya Mas Adi Pandoyo karena ini adalah siniar yang terakhir memang episode terakhir di Festival Kebudayaan Yogyakarta ke-2000 lagi saya bilang di tahun 2024 dengan temanya adalah benda dan judul temanya adalah Umpak Buko. Nah, yang di terakhir ini kenapa spesial? Karena kami bersinergi, walah bahasanya sapi ya, bersinergi dengan teman-teman dari kompetisi penciptaan musik yang namanya adalah Rakit Suara. Mungkin aku pengen kenalan dulu, suaranya boleh dong. Selamat sore Mas. Selamat sore Kak Witi. Ih, cakep banget suaranya. Ganteng-ganteng habis dari mana Mas? Wah, Baratus gitu lagi. Sudah makan siang? Sudah makan pecel di Pawon Hajat Khasiat. Oke, menunya baik. pecel. Cakep ya. Kalau belum nanti habis ini kita makan bareng ya. Oke, namanya kompetisinya adalah Rakit Suara, tidak lain tidak bukan ya. Aku bilang penggagas layak nggak Mas? Penggagasnya adalah orang di samping saya ya, yang sangat lekat dengan pokoknya hal-hal yang musik FKY adalah beliau. Asik. Ada Mas Kicing, selamat sore Mas Selamat Kicing. sore Mbak Witi. Mungkin kita langsung cerita aja ya, Iya, ini kenapa di FKY 2024 ini kemudian ada Rakit Suara. Dan munculnya adalah penciptaan alat musik sing aku sendiri nggak tahu Ya, gimana ya. caranya gitu. Ya, awalnya tuh waktu kami kan FKY ini roadmapnya 5 tahun gitu Mbak. Jadi temanya memang sudah ditentukan gitu. Ketika tahun kedua ini temanya benda, terus secara langsung aku mikirnya letter like no. Oh nek benda iki berarti ya alat musik. Kalau benda yang berbunyi itu salah satunya atau yang banyaknya alat musik gitu. Terus kemudian aku mikir, alat musik yang bagaimana ya enaknya ibaratnya gitu. Terus waktu itu kayak bertapa dulu, terus kayak dapat wangsit Mbak. Karena waktu itu pas aku sering nonton ini ya YouTube. Jadi kalau di YouTube itu kan aku senang teknologi gitu. Terus nonton kok rame orang, ada Nintendo Switch, ada PS5 portable, terus ada handheld gaming. Perusahaan-perusahaan tuh ngeluarin game yang bisa dibawa kemana-mana gitu, nggak yang harus di rumah di TV gitu kan. Terus kemudian pas pandemi juga sempat dulu tuh ada alat musik namanya kalimba. Itu tuh semua orang mau bisa main musik apa enggak, pasti bawa kalimba itu kemana-mana, terus bikin reels, bikin TikTok, main kalimba jadi konten gitu loh Mbak. Jadi yang artsy gitu. Nah dari dua hal itu terus wah oke nih kalau di FKY bikin dibikin program yang bikin alat musik gitu. Karena kalau aku yang sering beberapa kali dolan ke acara kesenian Jogja itu kalau bikin alat musik pasti yang gede terus suaranya noise, distorsi gitu-gitu. Jadi nah aku pengennya bikin yang bisa nggak ya kita bikin yang lucu gitu terus bisa dimainin semua orang gitu. Lucu ya kata kuncinya ya. Lucu. Nggih, ngoten itu. Akhirnya dibuat kompetisi. Nah, yang masuk itu 8 submission itu ada 5 dari Jogja, 3 dari Jawa Timur. Dan akhirnya dipilih jadi 3. Oke, baiklah. Sudah ada 3. Ini bisa dibilang 3 besar berarti ya. 3 besar. Oke, 3 besar ini boleh dikenalkan dulu satu-satu, Mas. Mic-nya nanti boleh gantian dari yang mana ya? Dari yang sudut oranye dulu deh, kacamatanya cakep banget. Ya halo semuanya, selamat siang. Aku Farid Nur Siregar tapi biasa dipanggil Askal gitu. Aku dari tim Bauhaus. Namanya adalah Bauhaus ya. Bauhaus ya. Oh, yang tadi alatnya aku tahu sih, bentuknya kayak dakon gitu ya. Ya. Iya, oke baiklah. Kemudian sampingnya? Aku Budi Prakosa atau biasa dipanggil Iyo. Sebentar. Aduh, muncrat aku. Bentar. Budi Prakoso kok bisa Iyo ini gimana Mas ini? Panjang ya. Nama panggung ya? Enggak dari orang tua. Oh, luar biasa sekali. Nama yang memberi berkah harusnya ya. Ini sama-sama dari Bauhaus? Iya, saya dan
Mas Askal ini dari Bauhaus. Oke, baiklah. Nah, berarti ada yang ijen ya ini ya. Sendiri piyambaan nggih, Mas. Aku Henry, mau sama Henry dari Saung Sirkulasi. Sebenarnya 2 orang sama Mas Faiz, cuma Mas Faiznya sedang berhalangan jadi nggak bisa datang. Oke, baiklah. Namanya adalah Mas Henry Henry. dari Saung Sirkulasi. Sound Circulation gitu. Mungkin aku boleh tanya-tanya dulu sama mereka ya, Mas ya. Maksudnya basic. Oh enggak, Mbak, mau ngabari. Ada satu kelompok yang belum bisa datang karena dari Surabaya. Oke. Jadi teman-teman akan datang lagi di tanggal 18 waktu pengumuman. Dan alatnya yang di pojokan pipa warna-warni pop Oke. art itu. Ada Mas Catur Wiyogo dan Mas Novi Rosandi. Itu yang Oke. belum bisa datang ke sini. Itu dari Oke. mana, Mas? Kelompoknya Angon Angin. Oh, ini yang namanya angon-angin. Angon-angin, Oke, iya. baiklah. Nah, aku pengen tahu malah sebenarnya kayak Bauhaus tadi, kemudian Sound Circulation, itu boleh cerita dulu nggak backgroundnya? Itu apa? Atau nama kelompok, punya yel-yel nggak? Coba sebagai masyarakat yang saya nggak ngerti apa-apa nih soal musik nih, coba cerita dulu. Apakah itu adalah sebuah kolektif atau gimana? Bauhaus sendiri cuma nama sih Mbak, awalnya cuma nama gitu. Jadi karena kita nongkrongnya di salah satu rumah di Bau Sasran gitu. Terus Oke. jadi kita namain kelompok kita namanya Bauhaus gitu. Konsorsiumnya ya kita nggak mau terikat dalam Mungkin karena di situ tuh ada beberapa kolektif gitu. Jadi kita mau pakai kolektif yang mana? Jadi kita bikin konsorsium aja. Jadi misal ada per project siapa yang mau ikut dari tiap perwakilan kolektif gitu. Jadi kita cair sih, fleksibel sih ini. Oke, tapi ini bisa dibilang kolektifnya musik ya berarti ya? Atau macem-macem? Bounty Hunter rencananya kita Mbak. Oh, ternyata itu. Semua ini hanya kedok ternyata. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi Bauhaus itu adalah Bau Sasran House ya aslinya ya. Oke, baiklah. Dan akhirnya ikutan Rakit Suara. Sebelum aku tanya kenapa kalian pengen ikut Rakit Suara, aku pengen tanya dulu ke Sound Circulation. Itu apa Sound Circulation? Saung Sirkulasi itu kita kelompok kolektif. Ya, biasanya kita main musik sama pertunjukan. Kita menampilkan sebuah pertunjukan yang responsif biasanya. Kita menyesuaikan kondisi di mana kita manggung. Seperti itu. Oke, baiklah. Tapi base-nya kalian di Jogja, Bau Sasran ya Jogja ya? Base-nya di Jogja ya? Kami di Jogja, di Sewon. Oke, kelihatan ya anak-anak selatan ya. Oke, nah kalau yang di Surabaya boleh cerita dikit gak Mas? Kalau yang di Surabaya itu Mas Catur itu dia backgroundnya pengajar jadi guru musik di SD dan dosen tamu mata kuliah organologi. Jadi memang pekerjaannya membuat alat musik ngoten. Oh, organologi itu. Organologi ilmu alat musik. Oh, Nggih. tak kira organ dalam ya. Organ tunggal niku nggih, organologi. Terus Mas Novi itu kolaboratornya yang di bagian seni rupa. Jadi yang pemilihan warna, terus kemudian bentuknya jadi seperti ini, jadi seperti angklung itu dari Mas Novi Rosandinya yang partner seni rupanya Mas Catur itu konco teman gitu. Baiklah kalau begitu ya. Jadi ini sebenarnya sinerginya tidak satu lini, maksudnya musisi semua, tapi juga ada seni rupanya ya. Gitu. Ya. Apakah itu juga berlaku dengan kalian masing-masing? Yang musik yang mana yang musik nih? Anaknya musik banget. Nggak, tapi aku pengen tanya deh kenapa kalian kepikiran untuk ikutan Rakit Suara gitu? Karena tidak semua orang gitu mau punya keinginan untuk bikin sesuatu yang ya baru bisa dibilang memodifikasi berarti ya dan lain sebagainya. Diar mikir kenapa waktu itu atau melu ayo. Ya mungkin nyambung tadi yang kata Askal tuh bounty hunter itu tadi sih. Dari ketersediaan resource yang ada kita kayaknya paling cocok ikut Rakit Suara karena saya bikin synthesizer, Askal bikin 3D. Lagi hobi eksplorasi nggak jelas gitu Mbak. SketchUp kan, bikin SketchUp. Mas, eksplorasi nggak jelas aja Anda bisa masuk 3 besar loh. Gimana kalau jelas coba?
Gimana ya? Nobel nggak sih? Anda berhak mendapatkan Nobel musik ya nanti? Saya bahkan tunanada Mbak kalau dia bilang aslinya ya. Oke. Kalau dari Mas Henry, iya. Kalau dari Mas Henry, kenapa waktu itu pengen ikut? Sebenarnya kami dari Sanggung Sirkulasi emang sering bikin alat-alat musik yang seperti yang disampaikan Mas Kijing sebelumnya sih, yang mungkin dari visualnya kurang menarik, terus suara-suara yang muncul juga mungkin noise dan semacamnya. Jadi kenapa enggak ketika ada tempat terbuka seperti ini yang mau merangkul kami, kenapa enggak kita join aja, sebenarnya kayak gitu sih Mbak. Oke, tapi berarti sebelumnya udah punya pengalaman di situ ya, emang udah biasa ngotak-ngatik gitu ya. Oke, baiklah. Aku akan kembali ke Mas Kijing sih sebenarnya karena pasti punya kriteria ya untuk bikin kompetisi gitu. Waktu itu kualifikasinya apa aja, terus yang dicari itu seperti apa gitu. Dan proses pengaryaannya seperti apa? Oke, kalau kriteria awalnya itu portable alias cemangking. Gitu. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua punya playability yang mudah. Jadi ibaratnya tuh kalau bocil-bocil SD main sampai orang-orang tua tuh main di samplok aja udah bunyi gitu. Nggak perlu yang memerlukan kualifikasi khusus harus paham musik atau gimana. Yang spesifikasinya itu. Terus untuk prosesnya dari 8 itu kemudian kami saring menjadi 3 dengan alasan yang kami bawa, yang panitia bawa awal di proposal, kemudian bertemu dengan juri, bertemu dengan fasilitator, dapat insight banyak banget. Kita salah satu contoh yang ibaratnya ngerubah secara fundamental program ini dari awal perencanaan adalah di awal aku bercita-cita untuk menjadikan ini produk jadi yang udah siap dipasarkan gitu. Oke. Cita-citanya ini prototipenya bisa dimasalkan. Karena ketidaktahuannya saya karena emang terbatas, kemudian diberi insight terus, oh Jeng, ini Jeng. Dengan waktu yang sebegini, paling logis adalah dijadikan pre-prototype. Jadi memang tidak semua yang di sini ini barang yang emang udah jadi, Mbak. Jadi memang ada yang trial and error gitu. Jadi at least paling enggak kita di sini meletakkan dasar-dasar bentuk instrumennya, terus sistem kerjanya. Nanti setelah ini harapannya teman-teman bisa mengembangkan instrumennya menjadi lebih dari pre-prototype gitu, ngoten. Yang kemudian harapannya juga bisa dimasalkan ya guys ya. Amin. Pasti kalian menyukainya bukan jika itu terjadi. Yes. Tapi aku pengen tahu deh sekarang boleh cerita dong tentang alat musiknya masing-masing gitu. Gimana awalnya, kenapa dibikin seperti itu, filosofinya apa, latar belakang masalah sampai rumusannya, kesimpulan. Oke. Saya nggak tahu, pengen menembak Mas Askal, coba yang bicara. Ya awalnya karena kita bounty hunter gitu ya. Jadi kita melihat banyak from open call gitu di internet gitu. Terus muncul rakit suara ini gitu. Sebenarnya saya mancing Mas Iyo gitu kan. Dia Mas melu po kan. Udah lama gak manggung toh kamu Mas gitu toh. Terus oke, kita iyain, terus kita garap gitu kan. Kita baca pengantar dari rakit suara sendiri. Oke, sifatnya benda gini. Coba kita saring. Gimana kalau yang di rakit suara kan di pengantar itu tentang game deck gitu ya. Sementara kita punya game deck sendiri gitu. Akhirnya kami ambil bentuk dakon gitu. Sebagainya dakon juga game deck gitu. Menurutku gitu waktu itu gitu. Oke, Mas Yo mengiyakan kita ngambil bentuk dakon gitu. Nah, judul karya kan sebenarnya congkak bunyinya gitu. Congkak sendiri kalau di Medan, karena aku orang Medan gitu. Congkak itu dakon gitu. Terus agak oke juga kan, congkak tuh kan kayak sombong gitu, kayak gimana kesannya gitu. Suaranya bisa kayak gitu nyaring gitu sebenarnya gitu Mbak. Untuk pembuatan si congkak bunyinya ini gitu. Oke, tapi itu berarti sebelumnya sudah ada, sebelum rakit suara sudah ada atau baru dipikirkan setelah ada kompetisi ini? Baru dipikirkan di tanggal 22 malam, itu malam terakhir open call.
Biasa nggak apa-apa ya. Musikus ya, musikus tuh harus berpikir mendekati deadline ya. Tapi berarti kala itu kayak tiba-tiba aja pengennya dakon, congkak gitu. Atau memang udah punya pikiran sejak lama kayaknya aku pengen punya alat musik yang bentuknya kayak gini deh. Enggak sih Mbak, jadi bahkan malam itu juga baru kita sketsa, kita gambar si bentuk alat ini. Terus ya kita juga, aku ngobrol sama Mas Iyo karena Mas Iyo yang banyak di bagian teknis si elektronikanya kan gitu. Gimana nanti Mas ini cara mainannya gitu dengan bentuk yang begini bisa gitu. Mas Iyo bisa gitu. Oke, berarti pembagian kerjanya gimana? Yang satu desain gitu, berarti Mas Askal desain, Mas Iyo adalah bagian elektronikanya gitu. Oke, nah kita beralih ke Mas Hendri. Hati-hati Mas kesurupan nanti. Banyak lamun Menang-menang baik ya. Banyak lamun Ya bae. kan. Kalau dari Mas Hendri gimana nih? Kalau kami emang karena sering bikin alat-alat musik ya macam-macam gitu Mbak. Sebenarnya kami udah ada rancangan ini dari dulu sebenarnya. Karena tempat kami ngumpul tuh ada kedai kopi di Sewon namanya Tuwuh. Tempat kami biasa ngumpul dari berbagai macam multidisiplin. Terus Mas Faiz nyeletuk, Mas ayo kita bikin alat musik yuk. Nah terus aku mulai nanya-nanya juga, kita mulai ada obrolan tuh, musik yang kayak apa Mas. Terus kita pengen bikin alat musik tuh yang bukan sekadar alat musik, tapi ada nilai filosofis. Saat itu kita mikirnya kayak gitu Mbak. Nah terus berangkat dari situ, kita mulai ngobrolin soal tempat kita ngumpul, soal Tuwuh itu. Oh ternyata Tuwuh tuh jadi tempat yang sadar nggak sadar, kita sering ngumpul di situ gitu loh, sekadar untuk ngobrol atau malah berkarya. Kita pameran juga di situ. Terus, wah kayaknya Tuwuh nih sebenarnya pondasi kita nggak sih Mas, buat kita bisa bikin karya dan seterusnya. Terus, ya udah berawal dari situ. Karena kebetulan di sana ada joglo Mbak dan ada umpak di sana. Udah kita bikin bentuk ini aja nih, bentuknya bagus. Oh alah ini bentuknya umpak ya? Bentuknya umpak. Oke baiklah kalau begitu dengan kayaknya ada beberapa instrumen ya di situ ya. Oke nanti kita akan cobain ya karena tidak terasa udah setengah jalan gitu. Tapi aku pengen tahu kalau yang di Surabaya gimana Mas? Itu namanya apa tadi? Angon Angin ya? Kolektifnya Angon Angin untuk produk musiknya ini angkling. Angkling. Angklung suling. Oh ya Allah, kiowo. Lucu ya. Ya, kalau emang Mas Catur ini media utamanya beliau bikinnya aerofon, alat musik bunyi, dan materi yang beliau kuasa ini PVC. PVC. Jadi memang beliau sebelum ini kalau angling emang dikonsep saat Rakit Suara ada gitu di beliau. Kalau yang teman-teman kan pakai sketch. Karena waktu itu beliau juga agak mepet gitu, juga ngumpilinnya langsung digawe ra nganggo sketch. Oke. Atik ana peralon dipotong-potongi ngono kae. Oke, Nah, kalau sebelum-sebelumnya Mas Catur juga udah bikin saron suling dan beberapa alat yang memang cara mainnya itu cara alat musik yang lain tapi ide dasarnya adalah suling. Bunyinya seperti suling ngoten. Oke baiklah. Rasanya ingin mencoba untuk melihat seperti apa sih, ya nggak sih? Mungkin bisa nggak kita ini mau di situ apa di mana enaknya? Di toki timku. Itu mau di situ aja apa mau ditengahin? Kayak boleh nggak Mas kita mencoba dulu memperagakan bagaimana siapa tahu ya kan kedepannya ini akan diproduksi massal gitu. Oh diambil aja? Boleh, ya. Boleh, oke baiklah kalau begitu. Satu-satu dari yang mana dulu Mas kira-kira? Satu-satu Mbak ya. Boleh yang mana dulu? Dari ya wis itu jangan dilepas lagi. Oke. Nanti tak maling. Oke, ini adalah apa congkak? Congkak apa tadi namanya? Congkak bunyinya. Congkak bunyinya. Besok kalau dimasalkan namanya akan congkak bunyinya juga. Kayaknya ya. Oke, ini gimana nih? Kalau mau cerita dulu boleh, mau memperagakan langsung juga boleh. Mas Yola yang cerita alatnya gitu. Kita makainya apa gitu loh. Sistemnya gitu. Oh, dadan negosiasi Oh. Jadi ini kayak sequencer ya Mas ya? Ini sequencer. Jadi kita mainnya juga cara interaksi dengan alat ini juga hampir sama kayak main dakon gitu. Jadi bola-bola ini dimasukin baru dia berbunyi gitu. Oke, bisa dicontohin nggak Mas? Denger gak sih? Ada, coba ada mic-nya.
Wih, ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo penonton bayaran, ayo tepuk tangan. Oke, sebentar. Ini tuh berarti setiap lubang itu punya keluaran pattern suara sendiri ya? Iya Mbak. Terus habis itu kita tinggal bermain dengan Magnetnya gitu. magnetnya ya. Itu berarti materialnya magnet. Kemudian yang lainnya adalah apa aja Mas kalau boleh tahu? Aku nambahin dikit ya. Jadi awalnya itu kita kan ada 6 lubang. Kita ada 6 sensor magnet di sini. Sensor magnet itu membaca ketika magnet ditaruh di lubang ini nanti dia akan ngerespon ke pattern tertentu dari instrumen tertentu. Oke. Dan itu ada dua bentuk, segitiga dan bundar. Ya nggak sih? Iya. Itu akan ngeluarin suara yang berbeda nggak Mas? Enggak, kalau bentuknya enggak. Cuma lubangnya yang mana yang nanti akan pattern-pattern yang berbeda gitu. Aku boleh lihat lebih dekat nggak sih? Oh, lubangnya yang mana tuh nanti akan ngaruh gitu ya? Iya. Yang dimasukin ya. Oke, baiklah. Oke, ada yang mau ditambahin dulu sebelum aku berpindah ke alat musik yang lain? Ya paling itu aja sih. Oke. Mungkin awalnya kita ada 6, cuma jam 4 pagi ketika mau hari terakhir 3 korslet, jadi kita ganti dengan sensor lain, sensor sentuh. Jadi yang 3 ini magnet, yang 3 ini sentuh. Oh gitu ya, tapi cita-citanya sebetulnya semuanya akan magnet Iya, kan? Oke, baiklah. Ya ini pesonanya ya. Karena tadi disebutnya adalah Trial and error. betul dan pre-prototype ya. Prototype. Kedepannya ini kayaknya bakalan lucu banget tuh dimainkan sama terutama untuk anak-anak juga mengenal suara pastinya gitu. Dan yang dewasa untuk perform biasanya ya. Oke, yang kedua alat musiknya. Nah, ini yang bentuknya adalah umpak ya. Namanya apa Mas berarti Mas ini? Ini namanya suartu, suara tubuh. Oh, suartu, suara tubuh. Ini Mbak, sebelumnya aku sama Mas Faiz itu aku bagian ngurus desain terus pemasangan dan macam-macam. Jadi untuk permusikan biasanya Mas Faiz. Oke, baiklah. Tapi tak praktekin seadanya aja Mbak ya. Ya nggak apa-apa, sekarang belajar jadi musikus ya Mas ya. Aku nggak bisa buat musiknya Mbak. Aku cuma nyontoin aja suara-suaranya Mbak ya. Mas Kicing bisa nggak Mas Kicing? Mas Mas. Kicing coba yang anak yang musik sini tak pegangkan. Oke, baiklah. Berarti ini konsepnya adalah apa bilangnya? Alat petik dan juga perkusi. Iya, Jadi perkusi, satu jadi ya. satu. Masih ngerti aku. Oke, itu berarti adalah kenapa kepikiran untuk memasukkan dua apa ya? Cabang olahraga ya ini. Kita berangkat dari tempat kumpul yang multidisiplin sebenarnya Mbak. Kita pengen bikin alat musik yang sebenarnya permainannya nggak tunggal, tapi dari macam-macam gitu loh Mbak. Terus cuma karena ini belum final dan belum sesuai harapan kami untuk bunyi-bunyiannya. Untuk musik, untuk instrumen dawainya sebenarnya udah oke buat kami Mbak. Cuma untuk alat pukulnya, sorry. Mungkin belum begitu bagus Mbak ya, karena sebenarnya perlu riset lagi deh. Oke, baiklah. Enggak apa-apa, kan tadi dibilang ini adalah proses awalnya, ini milestone awalnya gitu untuk kemudian. Tapi sebenarnya aku boleh tahu nggak gambaran besarmu soal apa tadi namanya? Suartu gitu. Di masa mendatang tuh kamu pengen yang ideal bentuknya seperti apa, keluarnya kan kayak apa?
Idealnya sih secara kebentukan kami sebenarnya masih pengen yang seperti ini Mbak ya. Cuma untuk alat pukulnya kami inspirasinya dari handpan. Jadi kami berharap ke depan untuk keluaran suara dari alat pukulnya paling enggak sustainnya panjang. Harapannya seperti itu. Oke, baiklah. Bentar. Ya ini udah dibisikin soalnya. Tapi kita pengen satu lagi deh, boleh terakhir ya. Kuat kayak gede banget ini. Wah, atau di situ aja. Gimana? ya, Di situ aja nggak apa-apa ya. Aku akan ke situ deh. Oke, karya dari Mas Catur dan Mas Novi ini namanya angkling, angklung dan suling. Jadi hybrid gitu. Ini bisa dimainin satu-satu. Jadi satu orang megang satu gitu bisa Mbak. Kalau ini dicopot. Oke. Yeah. Cuma aku tidak berani nyopot. Iya, nanti gak rusak. Terus bisa dimainin oleh satu orang. Dan nadanya ini mengadopsi pelok gamelan Jawa. Di sini ada 2 penampang, jadi dia bunyinya di sini dimainkan dengan di pompa. Jadi kayak gamelan. Oke, baiklah. Sebentar, ini agak menarik ya. Ini agak menarik ini. Oke, baiklah. Ternyata caranya seperti itu ya. Pompa. Terus kalau nada tinggi jadi agak tinggi. Karena begitu. Ini mungkin bisa menggantikan alat-alat dari paguyuban angklung nanti. Nah, angklung nanti pakai peralon. Oke, baiklah. Tapi aku boleh dikasih tahu nggak sih Mas, kenapa beliau itu kemudian kan kita saling mengerti ya, Mas Gijeng. Kenapa memilih ini gitu? Membuat tadi adalah angkling ya. Angkling apa angling sih? Angklung suling. Kenapanya mungkin ini juga bentuk eksplorasi kembangan dari apa yang sudah dilakukan Mas Catur ya di Surabaya. Ada yang bikin saron suling, terus bonang suling, begitu banyak jenisnya itu. Dan kali ini mungkin inspirasinya adalah angklung, dan mungkin kalau angklung ini bisa dilepas terus dimainin satu-satu. Kalau di Mang Ujo itu kan kayak anak-anak mainin. Oh iya, betul. Mungkin cita-cita nanti juga bisa memainkan musik secara komunal seperti itu. Oke, baiklah. Dan bahkan mungkin bisa dirubah ukurannya menjadi lebih mini juga. Ini bisa. Ya kan? Nah, aku kemarin juga sempat nanya, Mas, peralon tuh yang paling kecil diameternya berapa sih gitu kan? Seandainya ini kan mungkin kalau saat ini belum ada ini ya. Ini kan pompa balon biasa. Mungkin juga di mass production mungkin nanti ada yang pompanya mini gitu juga kan kita nggak tahu. Iya, betul sekali. Jadi kembangannya nanti masih banyak. Oke, baiklah, kita kembali ke tempat duduk ya, karena waktunya kayaknya terbatas amit ya. Luar biasa sekali yang jelas. Ini adalah 3 besar dari 8 kelompok ya Dari Mas 8 ya. kelompok. Oke, aku mungkin buat terakhiran ya, karena waktu kita kayaknya nggak cukup juga. Mungkin dari Mas Iyo, kemudian Mas Askal gitu, boleh dikasih tahu nih untuk sedulur-sedulur juga gimana tentang Rakit Suara ini. Iya, mikir deh, Rakit Suara ini dan harapanmu ke depannya seperti apa? Apakah kamu ingin ini tetap terus berlanjut? Ada lagi part 2-nya mungkin gimana? Komentar deh, last statement deh untuk sore hari ini. Ya pokoknya ya Rakit Suara oke gitu, nanti kan tinggal ke depannya berkembang lagi gitu. Saling berkembang gitu. Kirain pengen ada episode 2-nya gitu ya kan. Ya ada nggak apa-apa, cuma kan kita nggak bisa daftar lagi gitu Mbak. Maksudnya kan ini step selanjutnya gitu. Iya. Bertemu dengan stakeholder mungkin ya. Ya itu pengennya kayak gitu. Iya kan. Kalau dari Mas Iyo? Kalau dari aku sih Rakit Suara ini bagus sekali ya, karena bentuknya kompetisi dan waktunya yang sangat singkat juga buat kami itu membantu riset kami jadi lebih ngepres lagi, jadi keluar semua gitu yang maksudnya itu mungkin untuk kelompok-kelompok lain juga yang ikut kompetisi nanti kedepannya juga akan membantu riset mereka sih. Oke, baiklah. Dari Mas Henry? Aku berharap ke depan tetap ada sih Mbak, karena dari aku pribadi, aku suka dengan hal baru, eksplorasi, dan saya kira Rakit Suara memberikan kita ruang untuk merealisasikan itu sih Mbak.
Oke, baiklah. Kalau Mas Kijing pertanyaannya agak spesial ya. Last statement plus juga apakah ini akan dipertontonkan besok di tanggal 18 pas terakhiran gitu? Rencana awal kami seperti itu. Kemudian karena setelah mengalami diskusi panjang, mengingat ini juga baru prototype, sepertinya tidak akan ditampilkan di closing tahun ini. Tapi nggak tahu nanti kalau untuk yang FKI tahun depan di Gunung Kidul mungkin. Nah, siapa tahu makanya episode 2-nya. Episode 2 mungkin ada kemungkinan, jadi nanti teman-teman untuk siap untuk di-calling lagi. Oke, Yeah. baiklah. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman. Semoga sih ini adalah langkah awal yang justru malah ngebawa kita bersama ya, nggak cuman 1-2 orang ke langkah yang lebih besar lagi. Dan buat sedulur-sedulur kamu yang kaya raya ya dan ingin memproduksi alat musik, tak tembak aja ya, ingin memproduksi alat musik yang berbeda gitu, boleh silakan untuk menghubungi orang-orang. Yes, Invest. betul sekali. Masih butuh riset yang panjang juga tentunya. Kami menantikan alat musik yang baru yang bisa mengisi gak cuman orang dewasa tapi anak-anak juga pastinya. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah episode terakhir, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Siapa tahu tahun depan ada siniar lagi ya kan di tahun 2025. Tapi untuk yang sekarang sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk yang belum datang ke lapangan Bauran Plaret Bantul Yogyakarta langsung aja hadir karena tanggal 18 adalah closingannya. Yang mau beli merchandise, wah aku apian banget lah. Yang mau beli merchandise di sini juga tersedia banyak, ada t-shirt dan lain sebagainya. Kalau begitu, Wip Tieta pamit dan teman-teman juga pamit. Sampai jumpa lagi di Siniar FKY 2024. Umpak Buko, Umpak Kelo.